Salam, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semuanya. Sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini, dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang dan baharu, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 55. Sehingga hati kami
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari tita pertama sampai dengan tita yang ke-10. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Tita keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Tita kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita keenam, jangan engkau membunuh. Tita ketujuh, jangan engkau berzina. Tita kedelapan, jangan engkau mencuri. Tita kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Serta
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukuman-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 367. Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel pada minggu hari ini, diambil dari Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Kita membaca secara responsoria. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu
kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengangkatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat 9 kita sama-sama. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi NKB nomor 18. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta Minggu tanggal 3 November 2024. 1 pelayanan 1.1. Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu tanggal 3 November 2024 adalah Minggu 23 setelah Trinitatis. Topik minggu mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. 1.2 Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari Minggu ini tanggal 3 November 2024 dalam ibadah Minggu pukul 10.30 gereja melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada satu anak perempuan anggota Jemaat AKBP Kramat Jati di keluarga Hans Heru Troyas Lubis, Ibu Winda Andriani Sitinjak dari WEK Makassar 1. 1.3 Rencana Pemberkatan nikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Sansen Situmorang, anak dari Bapak Situa Desmond Situmorang almarhum, Ibu Risma Borumanurung, anggota Jemaat AKBP Kramat Jati W Kalibata, dengan tunangannya Rini Noviani, anak perempuan dari Bapak Iwan Kusuma, Ibu Aisyah almarhum, anggota Jemaat AKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati W Kalibata. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 November 2024 pukul 8 WIB di HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati Distrik 8 DKI Jakarta. Kiranya Tuhan memberkati pernikahan mereka. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Indra Gunawan, anak dari Bapak Albert Sagala, Ibu Rekes Boruginting, anggota Jemaat Gereja Kristen Indonesia atau GKI Cicurug Jabar, dengan tunangannya Yemima Maria Boru Panggabean, anak perempuan dari Bapak Mian Tua Panggabean, Ibu Dame Armida Huta Barat, anggota Jemaat AKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati W Tengah. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 November 2024 pukul 8 WIB di AKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati Distrik 8 DKI Jakarta. Kiranya Tuhan memberkati pernikahan mereka. Dewan Koinonia 2.1 Seminar Kesehatan. Sesuai program Seksi Perempuan tahun 2024 akan mengadakan seminar kesehatan gratis yang akan dilaksanakan hari tanggal Jumat 8 November 2024 pukul 16 WIB, tempat ruang ibadah. Topik pola hidup agar terhindar dari autoimun. Pembicara Niken Tantio Sudarmono, praktisi fungsional medicine. Peserta remaja, naposo, dan orang tua. Pendaftaran seminar dapat menghubungi Koordinator Seksi Humas Perempuan Situa E Bursiagian, HP 0895 33498 1268. Situa Wek masing-masing, Ketua Punguan, Ketua Seksi Perempuan, HP 081319163707. 2.2 Romawi 2.2 Kunjungan Gerejawi mulai hari Jumat 1 November sampai dengan 3 November 2024. Paduan suara
Elpiko melakukan kunjungan gerejawi ke HKBP Denpasar yang didampingi oleh Situa L. Boru Siagian, Situa J. Boru Berutu, Situa D. Boru Siregar. Kita doakan semoga kunjungan tersebut menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Romawi 2.3 Anggota jemaat penuh, jemaat tambah. Mulai hari Selasa 29 Oktober 2024 telah diterima kembali menjadi jemaat penuh, yaitu Ibu Lis Damerio Boru Lumban Gaul di Sermon Parhalado HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati, setelah terlaksana pembinaan penggembalaan selama 6 bulan oleh Parhalado Wek Parserahan. Kita doakan supaya ibu tersebut menjadi jemaat yang baik di gereja HKBP Kramat Jati. 2 Romawi 4 anggota jemaat baru. Mulai hari Minggu 3 November 2024 telah diterima menjadi jemaat baru, yaitu Bapak Sahat Maruli Sinaga dari Gereja Kristen Protestan Indonesia GKPI Menteng Resort Jakarta Raya 2. Sekarang berdomisili di Kelurahan Dukuh, Masuk Wek Dukuh. Kita doakan supaya Bapak tersebut menjadi jemaat yang baik di HKBP Kramat Jati. 2 Romawi 5 penutupan pertangyangan Wek semua kategorial pada hari Kamis 21 November 2024 pukul 19.30 bertempat di gereja HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati, akan dilaksanakan ibadah penutupan pertangyangan Wek tahun 2024. Sehubungan dengan penutupan pertangyangan tersebut, maka dimohon kepada semua punggungan KOR untuk berpartisipasi mempersembahkan pujian KOR dan penutupan pertangyangan. 3 Romawi Dewan Marturia. 3 Romawi 1 penggembalaan dan siasat gereja. 1. Mulai hari Minggu tanggal 3 November 2024 kepada Lukas mulai hari Minggu 3 November 2024 kepada Romawi 1 seksi kesehatan. Pada hari ini Minggu 3 November seksi kesehatan bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI mengadakan donor darah dimulai pukul 9 WIB sampai 12 WIB bertempat di Serbaguna kepada anggota jemaat yang berbadan sehat dan berumur 17-60 bisa mendonor darah. Telah dilaksanakan tadi siang. 4 Romawi 2 ulang tahun ke-70. Nama-nama anggota jemaat yang berulang tahun ke-70 tahun yaitu Nyonya Marpau Lestari Boru Pasaribu berulang tahun pada tanggal 20 Oktober 2024 dari Wek Tengah. 2 Nyonya Panjaitan Berliana Boru Butar-Butar berulang tahun pada tanggal 30 Oktober 2024 dari Wek Rambutan 1. 3 Nyonya Manurung Asdia Boru Sirait berulang tahun pada tanggal 31 Oktober 2024 dari Wek Rambutan 2. 4 Nyonya P Panjaitan Boru Napi Tupulu atau Opudeo
tanggal 27 Oktober 2024 dari WEK 3 Mei. 5. Joni Nainggolan Opu Toraja berulang tahun pada tanggal 1 November 2024 dari WEK 3 Mei. Sesuai program kerja tahun 2024, gereja akan memberikan ulos kepada yang berumur 70 tahun. Namun dengan sukacita mereka tidak menerima ulos karena permintaan keluarga. Marilah kita doakan semoga tetap sehat dan Tuhan memberikan umur yang panjang. Lain-lain, petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar untuk Minggu 10 November 2024 adalah WEK Makassar 1. Tuan Rumah Konven Distrik sesuai dengan keputusan Sinode Distrik HKBP Distrik 8 Jakarta mengenai program kerja distrik tahun 2024, yaitu pelaksanaan konven distrik bulan November bersama HKBP Sutoyo, HKBP Resort Cijantung, HKBP Resort Pulau Asem, HKBP Resort Pondok Bambu, HKBP Resort Pulau Mas yang akan diadakan pada hari tanggal Senin 4 November 2024 pukul 10 WIB sampai dengan selesai, tempat HKBP Cijantung. Peserta: 1. Pelayanan penuh waktu dan keluarga. 2. Pendeta pensiun dan keluarga. 3. Ina Sarfat. Romawi 5.3 Undangan acara ibadah puncak tahun Oikumene Inklusif Distrik sesuai dengan keputusan Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta pada 9-10 Agustus 2023 tentang program khusus tahun Oikumene Inklusif 2024, maka akan diadakan ibadah puncak tahun Oikumene Inklusif HKBP Distrik 8 DKI Jakarta 2024. Sehubungan dengan itu, Preses HKBP Distrik 8 Jakarta mengundang pelayanan penuh waktu dan pendamping, pendeta pensiun dan pendamping, Ina Sarfat, serta 5 orang parhalado jemaat untuk mengikuti dan menghadiri ibadah puncak tahun Oikumene Inklusif HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 11 November 2024 pukul 16 WIB sampai 21 WIB. Registrasi jam 16 WIB sampai 17 WIB. Tempat Sopo Bolon, Sopo Pikir HKBP Jalan Damai nomor 1 Cakung, Jakarta Timur. Nara hubung Jansen Sitompul WA 0811 922 528. 2. Riki Pangaribuan WA 0852 70 73 1879. Demikianlah warta minggu ini. Untuk warta yang tidak dibacakan, kita bisa melihat di WA grup WEK masing-masing atau di website HKBP Keramat Jati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Horas. Kita mengumpulkan persembahan kantong 1A dan 1B sambil bernyanyi Kidung Jemaat 427. Cerita Tuhan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita disapa oleh firman Tuhan dari Injil Markus pasal 12 ayat
28 sampai 34. Demikian dikatakan. Lalu salah seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan melihat bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada mereka, datang kepadanya dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya." Melihat bahwa orang itu menjawab dengan bijaksana, Yesus berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Lalu tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepadanya. Demikian firman Tuhan. Nas itu tadi saya bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Kalaupun ada beberapa berbeda kata, karena menggunakan ejaan yang telah disempurnakan dengan tafsiran penterjemahan yang baru yang telah dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mohon kita bangkit berdiri. Terima kasih, silakan duduk. Pendeta Zakarias Simanjuntak mengatakan, "Mari berdiri." Anda berdiri. Itu perintah. Pendeta Zakarias Simanjuntak belum seberapa dibandingkan Allah Tuhan kita. Maka jika Pendeta Zakarias Simanjuntak saja Anda dengar, apalagi Tuhan kita yang maha besar. Amin. Nah, ini dia yang mau dikatakan. Tuhan kita lebih berwibawa, Tuhan kita lebih berkuasa dari apapun yang ada di bumi ini. Dan oleh karena itu, di dalam nas ini, di dalam terjemahan lama dituliskan itu hukum yang utama, tapi di dalam nas ini jelas dikatakan perintah. Dan itu juga tadi yang kita baca di dalam epistel, dalam Ulangan, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itu adalah hukum atau perintah yang utama dan terutama. Mengasihi Allah dan sesama itu adalah hukum atau perintah yang utama dan terutama. Tidak ada lagi hukum yang sejajar dikatakan, atau tidak ada hukum atau perintah yang lebih tinggi dari itu. Sungguh mengasihi Allah dan mengasihi sesama umat manusia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, menjadi pertanyaan, apakah Anda sungguh-sungguh mengasihi Allah? Gimana? Apakah Anda mengasihi Allah? Benar? Perhatikan di dalam nas ini dikatakan mengasihi, bukan percaya. Kita percaya boleh, tapi belum tentu mengasihi. Tapi orang yang engkau kasihi sudah pasti engkau
percaya dia. Oleh karena itu perintah di sini dikatakan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan artinya mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan dari segala pengaruh ilah-ilah lain. Mengutamakan Tuhan dari segala kenikmatan-kenikmatan lain yang ada di dunia ini. Mengutamakan Tuhan dari segala kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Itu yang dimaksud dengan mengasihi Tuhan, bukan sekedar percaya. Demikian juga dikatakan hukum yang sejajar, yang sama dengan itu kualitasnya. Mengasihi sesama artinya memperlakukan orang lain itu sungguh-sungguh berharga seperti memperlakukan diri sendiri. Memperlakukan sesama sungguh-sungguh berharga seperti memperlakukan diri sendiri, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, bahkan mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Itu yang dimaksud mengasihi Allah. Dan tentunya hanya orang yang tidak waraslah, orang yang tidak waras yang menyakiti dirinya sendiri. Jika dia waras, dia sadar, dia mengasihi dirinya sendiri, menjaga, merawat, menolong, melindungi, memperbaharui dirinya. Tetapi orang yang tidak waras, dia tidak sadar bahwa tubuhnya, dirinya itu berharga. Maka jika dia bisa merawat, menjaga, menghargai tubuhnya, dirinya, maka dia juga akan mengasihi sesama. Sebab dikatakan mengasihi sesama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu artinya lebih dahululah. Engkau harus lebih dahulu menjaga, merawat, mengasihi dirimu sebelum engkau mengasihi orang lain. Dan dalam hal inilah banyak hal yang harus kita praktekkan. Sebelum ke orang lain, kita harus lebih dahulu di dalam diri kita. Sebelum kita mengasihi orang jauh, harusnya Anda mengasihi orang yang dekat denganmu. Jangan sampai orang lain engkau bisa buat tertawa terbahak-bahak, tetapi tetanggamu sendiri tidak bisa tertawa, tetapi istrimu sendiri tidak bisa tertawa engkau buat, atau suamimu tidak bisa tertawa, atau anakmu sendiri tidak bisa tertawa engkau buat, sementara orang lain banyak tertawa bahagia engkau buat. Itu adalah sesuatu yang terbalik dari apa yang dikatakan nas ini. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara-saudari, kedua hal ini dikatakan tadi harus sejajar, sejalan. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mengapa dikatakan kedua hal ini harus sejalan? Sebab bukti orang yang mengasihi Allah, dia mengasihi sesamanya. Bukti mengasihi Allah, dia mengasihi sesamanya. Sebab itu adalah kehendak Allah, itu perintah Allah. Maka jika kita mengaku percaya mengasihi Allah, sesungguhnya kita mengasihi sesama. Dan oleh karena itulah 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan kepada kita bahwa bagaimana mungkin orang mengaku mengasihi Allah tetapi dia membenci saudaranya? Tidak mungkin. Maka dikatakan orang yang mengaku percaya kepada Allah tetapi membenci saudaranya, dia pendusta. Bullshit namanya. Ya kan? Dia mengaku mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya. Allah yang tidak dia bisa lihat, Allah yang tidak dia bisa pegang, tidak dia bisa perhatikan setiap hari secara kasat mata. Bagaimana mungkin dia mengasihinya sementara orang yang nyata di hadapannya, dilihatnya, tidak dikasihi? Itu makanya dikatakan itu pendusta. Tidak mungkin. Itulah yang hendak dikatakan dan dijelaskan oleh Yesus kepada orang Farisi dan para ahli Taurat, temannya berbicara pada waktu nas ini. Adalah sebuah hal yang aneh. Di dalam nas ini dikatakan Yesus didatangi ahli Taurat. Sudah ahli Taurat,
tetapi dia bertanya, apa hukum mana yang lebih utama? Sesungguhnya itu adalah jebakan. Masa dia ahli hukum, dia pula yang bertanya mana hukum yang lebih utama. Dan oleh karena itulah Yesus menjawabnya sesuai dengan yang mereka ketahui juga. Karena ini adalah juga merupakan teguran, mereka tahu hukum utama para ahli Taurat itu, tetapi mereka tidak melakukannya. Karena mereka lebih mengutamakan penyembahan kepada Allah. Para ahli Taurat dan orang Farisi lebih mengutamakan peribadatan, lebih mengutamakan penyembahan, persembahan juga, memberikan persembahan. Sungguh-sungguh mereka lakukan itu dengan baik, detail dan benar. Tetapi mereka mengabaikan sesamanya. Buktinya, mereka selalu menganggap orang Samaria itu najis, kafir. Karena itu mereka tidak menerima orang Samaria itu sebagai saudara mereka. Dan mereka mengaku mengasihi Allah, menyembah Tuhan dengan begitu baiknya. Tetapi buktinya mereka sedang mencari-cari kesalahan Yesus. Berarti mereka sedang membenci, menguji, mau menjebak Yesus. Tapi tadi mengasihi Allah, terus kenapa engkau menjebak sesamamu? Nah, kira-kira seperti itu. Engkau mengasihi Allah, engkau beribadah, tetapi engkau kenapa benci kepada Yesus? Padahal mereka sendiri tahu, sebagaimana dikatakan di dalam nas ini tadi yang kita baca di dalam ayat 33, bahwa kasih lebih besar dari persembahan, lebih banyak, lebih berkuasa daripada korban bakaran dan korban lainnya, kurban yang lainnya. Betul, kurban bakaran itu harum di hadapan Tuhan. Ya, harum di hadapan Tuhan. Namun akan jauh lebih harum di hadapan Tuhan apabila mereka mengasihi Tuhan, yang mereka tunjukkan, mereka praktekkan melalui mengasihi sesama. Itu yang dikatakan oleh Yesus kepada para ahli Taurat dan orang Farisi ini. Jauh lebih harum persembahan mereka jika mereka mengasihi, jika mereka berlaku adil kepada sesamanya, jika mereka peduli dan menghargai sesamanya, menghargai setiap insan, bukan malah menekan, bahkan mencari keuntungan, mengeksploitasi orang-orang miskin dan janda-janda, yang itu khotbah untuk minggu depan. Saudara-saudari, ini juga yang hendak diingatkan dan dikatakan nats ini kepada kita, kepada orang yang percaya saat ini, agar jangan kita mengaku percaya kepada Tuhan, atau dengan mudahnya kita mengaku percaya kepada Tuhan tetapi tidak takut melakukan dosa. Mengaku mengasihi Tuhan tetapi tidak takut melakukan dosa. Kita tahu hukum Tuhan tetapi kita tidak melakukannya. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, kita tahu kebenaran, tetapi dengan sengaja pula melanggarnya. Siapa yang tidak tahu mencuri itu dosa? Tapi bukannya banyak orang korupsi, bukannya banyak orang mencuri. Siapa yang tidak tahu berdusta itu dosa? Tapi coba lihat, siapa kita yang tidak pernah berdusta di sini, yang tidak pernah berbohong, ya kan? Bukankah dikatakan kita tahu kita harus mengasihi sesama, tetapi siapa kita yang tidak pernah menyakiti orang lain? Bahkan terkadang kita sengaja, malah kita atur strategi bagaimana untuk menjebak sesama kita. Ini adalah sebuah hal yang mengerikan, maka teguran ini juga adalah kepada kita umat percaya masa kini. Mengapa itu bisa terjadi? Semua hal itu boleh terjadi sesungguhnya karena kita sering, manusia sering hanya sebatas mengetahui. Manusia sering hanya sebatas knowing,
belum doing, belum melakukan, apalagi menjadi being, menjadi habit, menjadi karakter. Manusia sering hanya tahu tapi tidak melakukannya, atau manusia sudah mengetahui kemudian melakukannya, tetapi melakukannya kalau lagi cocok, atau kalau lagi nyaman, atau kalau lagi enak, tetapi tidak menjadi habit, tidak menjadi being. Itu yang mau dikatakan. Dan inilah penyebabnya, maka banyak manusia itu akhirnya hanya sekedar tahu, makanya pintar berdebat, pintar bersuara, berbicara, tapi ada juga orang bisa melakukannya, tapi hanya melakukan yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Di luar itu, dia mau dia. Dan bukan menjadi habit, padahal seharusnya itu adalah menjadi sebuah karakter dari umat percaya. Oleh karena itu, mengasihi itu adalah karakter umat percaya. Sebab itulah identitas jati diri orang percaya. Dari mana dunia tahu bahwa engkau adalah murid-murid Tuhan? Jika engkau hidup saling mengasihi. Itu dalam Yohanes 13 ayat 35 dikatakan. Dari mana dunia ini tahu bahwa engkau adalah muridku? Jika engkau saling mengasihi. Oleh karena itu, mengasihi itu adalah identitas, habit, karakter dari orang percaya. Nah, pertanyaannya, apakah mengasihi itu mudah? Oh, tidak. Mengasihi itu tidak mudah. Bicara tentang mengasihi adalah soal penyerahan diri, memberi diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Karena ini adalah sebuah pemberian atau penyerahan diri kepada Tuhan. Untuk itu butuh kesungguhan hati. Kesungguhan hati. Apalagi dikatakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Siapa bilang ini gampang? Ini soal kesungguhan hati, memberikan diri sesungguhnya kepada Tuhan, menjadi persembahan kepada Tuhan yang kita percaya. Maka tidak mudah. Sedangkan melakukan kasih yang hanya si palecen, atau kasih yang pura-pura, atau kasih yang ece-ece, itu sulit kan gitu kan? Pura-pura senang, pura-pura bangga, kita senyum. Itu capek juga ternyata, gigi sampai kering gitu kan? Ya kan? Itu karena pura-pura. Itu kasih yang pura-pura masih capek. Apalagi kasih yang sesungguhnya, dengan segenap kekuatan, dengan segenap hati, akal budi, seluruh jiwanya diberikan untuk mengasihi. Maka ini bukan perkara gampang. Oleh karena itulah setiap orang percaya itu selalu berupaya, berjuang terus bagaimana dia mewujudkan kehendak Tuhan itu. Sebab itulah yang diberikan Tuhan, perintah yang dua itu, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kalau dua ini sudah boleh, tidak ada hukum yang sejajar atau lebih tinggi dari situ katanya. Ya udah, berarti intinya adalah yang dua ini. Dari semua kekristenan kita, intinya hanya yang dua itu, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan itulah makanya diperintahkan oleh Allah melalui Musa, itu yang kita baca tadi dalam kitab Ulangan 6 itu. Dikatakan kepada umat Israel agar mengajarkan itu, memperkenalkan Allah, mengasihi Allah itu harus diajarkan secara berulang-ulang. Engkau harus ajarkan itu kepada anakmu berulang-ulang. Tidak sekali, dua kali, tiga kali, tapi berulang-ulang ke anak cucu mereka. Itu tadi kita baca di epistel. Dan kapan harus dikatakan secara berulang-ulang? Tadi dikatakan pada waktu sedang duduk di rumah. Kemudian dikatakan dalam perjalanan. Kemudian kapan lagi harus dikatakan? Ketika sedang berbaring santai sebelum tidur. Kemudian dikatakan setelah bangun. Engkau harus mengatakan Tuhan itu Esa. Engkau harus percaya kepada Tuhan. Dan oleh karena itulah kita selalu membiasakan berdoa nak. Kita selalu katakan kan sebelum tidur berdoa nak, berdoa bang. Bangun tidur juga berdoa.
Ketika kita berjalan-jalan, kita memberitahukan kuasa Tuhan. Ketika kita makan, kita ajak dia berdoa. Sebenarnya apa yang mau kita doakan? Makanan itu? Oh bukan, supaya kita lebih mengingat bahwa sumber dari semua itu adalah Tuhan. Itu inti doanya. Makanya kadang ada orang salah, dimakan aja semuanya. Kan sudah didoakan tadi, gak ada lagi kolesterolnya, gak ada lagi asam urat. Siapa bilang? Bukan berarti kalau sudah didoakan enak saja memakan melebihi porsi kan gitu. Dengan alasan sudah didoakan. Oh didoakan, tujuan didoakan tadi supaya kita sadar yang memberikan makanan dan minuman itu mencukupi kebutuhan kita adalah Tuhan. Itu tujuannya. Bukan supaya kalau kita makan banyak-banyak maka kita akan sehat. Oh bukan. Memperkenalkan Tuhan. Itulah tujuan apabila kita juga berdoa pada waktu makan. Ketika kita mau tidur juga memperkenalkan Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang menjaga kita. Sebab ketika kita tertidur kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi buktinya Tuhan melindungi kita dan besok paginya kita dibangunkan kembali. Kemudian kita melanjutkan aktivitas kita. Oleh karena itu dikatakan kepada umat Israel di dalam nas ini tadi dalam Ulangan itu, kepada mereka harus diingatkan, ajarkan itu kepada anakmu dan kepada cucumu. Baik ketika engkau sedang di rumah maupun ketika di luar rumah. Itu dikatakan ini adalah sebuah perintah. Bukan sekedar ajakan, tapi perintah. Jika engkau mau hidup, jika engkau mau bahagia, lakukan perintah Tuhan ini. Itulah pesan Musa kepada umat agar mereka melakukannya dengan baik dan benar. Bahkan sampai Musa menceritakan, memberitahukan bagaimana caranya mengajarkan. Itu dikatakan tadi kita baca dalam Ulangan 6 itu, mengikatkannya di tangan dan di dahi. Itu adalah metode, soal metode. Dulu di kampung, kalau di kampung kami, nggak tahu Bapak Ibu Saudara, tapi mungkin di kota ini juga ada kadang. Kalau anak-anak yang baru lahir atau anak yang kecil suka ada dibikin gelangnya, entah dari mana itu, entah dari kulit udang atau dari apalah itu. Ya kan, dulu dianggap itu sebagai mistis, oh nang robegu katanya kan gitu. Atau apalah, supaya menjaga jangan ada ini. Itu ada semacam dibuat di gelang-gelang anak-anak itu. Tapi itu seperti itu gambarannya, ada dituliskan dalam sebuah kotak kecil. Dengarlah Tuhan, Tuhan itu Esa. Itu tulisan yang di dalam kotak kecil dibuat, dan itu ditaruh di tangannya, dibuat seperti gelang. Dan itulah yang disebut dengan tefilim. Tujuannya sehingga ketika dia kemanapun dia pergi, dilihat tangannya, sudah pasti melihat tangannya toh, dia akan ingat, oh Tuhan itu Esa. Oh Tuhan itu Esa. Kemudian dikatakan, tuliskanlah itu pada tiang pintu rumahmu. Menuliskannya pada pintu tiang rumah. Begitu rumah Israel masuk, dituliskan di situ, Tuhan itu Esa. Dengarlah Tuhan itu. Artinya apa? Karena setiap dia masuk, dia akan melihat, oh Tuhan itu Esa. Ketika dia keluar juga, dia melihat di gerbang. Dikatakan tadi di pintu gerbang rumahmu, bukan cuma di pintu rumahnya, juga di pintu gerbang. Ketika dia masuk ataupun keluar, dia selalu lihat Tuhan itu Esa. Dengarlah Tuhan itu. Mereka diajari untuk menuliskan itu, dan itu disebut mezuzah. Mereka selalu dibuat itu di pintu rumah mereka. Dan saya kira dalam perkembangan selanjutnya itulah akhirnya munculnya ada tulisan-tulisan di rumah kita. Tuhan berkatilah rumah ini, kan gitu kan, ada lukisan-lukisan, makanya ditulis di dinding. Di samping rumahnya dibuat ada gambar Yesus atau gambar salib, atau salib ada ditempelkan di dinding. Itu mengingatkan, karena begitu engkau melihat salib, engkau mengingat kasih Yesus yang telah mengampuniku. Ketika kita melihat Yesus, oh Tuhanku juru selamatku. Ketika kita melihat Alkitab, oh ini adalah Alkitab sumber, aku mengerti mengetahui kehendak Tuhan. Kan gitu, semua bahasa simbol yang digunakan ke orang Israel pada waktu itu, sehingga mereka itu terbiasa mengingat Tuhan. Dan seperti itulah para orang tua mengajar tentang Tuhan kepada anak-anak mereka. Dan itulah dalam tradisi Yahudi ada disebut dengan tradisi meja makan. Tradisi belajar pada waktu meja makan. Ketika mereka mau makan, mereka itu harus duduk bersama dengan anak-anaknya. Mereka mengelilingi meja itu.
Dan nanti ketika mereka makan, duduk di meja itu, disitulah orang tuanya ternyata mengajar mereka, mendidik mereka. Terkadang anak-anak kita mengambil nasinya langsung banyak, ya kan? Atau anak kita mengambil hanya minumnya saja, minum abangnya, kakaknya, mamanya nggak dibuat. Terkadang itu ikan cuma 1 biji, tinggal 1 ekor, langsung diambil sendiri. Nah, di sini momen orang tua mengingatkan, tidak boleh nak, itu bagi 2. Atau kalau hanya 2 jangan ambil semuanya, ambil 1-1. Kalau kita mendiamkannya, jika orang tua mendiamkannya, itu artinya Anda sedang mendidik, mempersiapkan dia menjadi calon koruptor. Kan gitu. Sebab dia mengambil yang bukan haknya. Jika dia hanya mengambil minumnya sendiri tanpa mempersiapkan minum abangnya, dia hanya menyimpan piringnya sendiri tanpa menyimpan piring adiknya atau abangnya. Kalau kita tidak mengingatkan, itu artinya kita sedang mendidik dia atau membiarkan dia menjadi orang-orang yang egois, tidak peduli kepada sesamanya, yang hanya mementingkan diri sendiri. Maka disitulah momen bagi orang Yahudi untuk mengingatkan, ingat engkau harus peduli, sebab engkau bukan hanya engkau yang tinggal di dunia ini, diizinkan Tuhan kita hidup bersama. Itulah makanya mereka selalu mendidik, dan tugas mereka itu sungguh ketat. Mengapa Allah itu selalu diperkenalkan kepada mereka, Bapak Ibu Saudara-saudari? Karena jika mereka mengingat Tuhan, jika mereka mengingat Tuhan, mengasihi Tuhan, tidak perlu lagi repot. Kenapa? Jika dia mengingat Tuhan, dia sudah pasti hormat kepada orang tuanya. Karena itu adalah perintah Tuhan. Jika dia hormat, takut kepada Tuhan, udah pasti dia mengasihi saudaranya. Apabila dia takut kepada Tuhan, dia tidak perlu lagi ketakutan, kekhawatirannya melebihi dari apa yang dia mampu. Sebab dia percaya Tuhan akan menyediakan. Jika dia takut akan Tuhan, dia tidak perlu menyingkirkan atau menjatuhkan orang lain sesamanya. Sebab apa? Setiap orang sudah punya berkat masing-masing, rezeki yang berbeda-beda, telah ditentukan oleh Tuhan bagi semua orang. Jika dia takut akan Tuhan, maka dia tidak akan menjolimi temannya lagi. Dia tidak akan menjatuhkan saudaranya, sekalipun itu saingannya. Gitu kan? Sama halnya dalam masa pemilu kada ini, kayak gitu kan? Terkadang ada orang saling menjatuhkan, menjolimi. Kenapa harus saling menjolimi? Ya kan? Orang percaya sesama umat, sesama anak-anak bangsa, orang-orang yang berkompeten, seharusnya setiap orang itu sudah punya rezekinya masing-masing, tanpa harus menjolimi, sebab engkau takut akan Tuhan. Kuasa Tuhan jauh lebih besar dari kuasa yang ada di bumi ini. Itu yang kita imani, itu yang kita percaya. Dan untuk itulah makanya dikatakan, dengarlah hai Israel. Itu di dalam Ulangan itu tadi. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Esa. Tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Tuhan kita. Maka dengan demikian dia akan mengasihi sesamanya. Dia tidak akan melakukan apa yang dibenci oleh Tuhan lagi, sebab dia sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan inilah ajakannya kepada semua orang percaya saat ini, agar kita benar-benar takut akan Tuhan. Dan inilah yang mulai tergerus di zaman demi zaman ini. Terkadang kita sudah mulai tidak takut lagi kepada Tuhan. Buktinya kadang kita sudah tahu yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, tetapi dengan sengaja pula kita lakukan. Dan anehnya kita pun kadang berdoa seperti itu. Saya dengar, tapi kalau saya tidak mau berdoa seperti itu. Tuhan, ampunilah dosa yang kami lakukan dengan sengaja, katanya kan? Lah, ngeri kali kan gitu. Orang kamu sengaja, kamu minta diampuni, gitu kan? Harusnya yang tidak disengaja dong, iya kan? Orang udah kamu sengaja, kamu tahu yang salah. Harusnya udah malu lah menyebutkan itu. Udah malu, dan akhirnya besok tidak melakukan itu lagi dengan sengaja. Kalau memang tidak tahu ya ternyata itu dosa ya bolehlah, tapi janganlah dengan bangga mengatakan ampunilah dosa kami yang kami perbuat dengan sengaja atau tidak sengaja. Bukan itu lagi dua orang percaya.
berikan kami kekuatan agar mampu melakukan kehendak-Mu. Itu yang mau kita katakan. Tapi kadang kan Tuhan memberikan kekuatan, tubuh kita juga lemah, kedagingan kita juga lemah. Tapi kita sudah mengaku, Tuhan berikan aku kekuatan. Kemudian aku mohon ampun Tuhan, aku tidak sanggup melakukan perintah-Mu dengan sempurna. Kasihanilah aku. Ayah, memang iya permohonan kita, sebab kita lemah. Dan oleh karena itulah, sekalipun dikatakan dalam topik minggu kita hari ini, mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama, kedua hal ini adalah sebuah hal yang saling berkaitan, dan tidak boleh hanya mengasihi Allah atau hanya mengasihi manusia. Itu yang mau dikatakan. Artinya tidak boleh manusia hanya rajin beribadah kepada Tuhan, rajin bernyanyi kepada Tuhan, tetapi mengikut-sikut ke kiri kanan dan membenci saudaranya. Atau tidak juga boleh kita hanya mengasihi saudara kita. Tidak perlu Tuhan itu yang perlu kita berjiwa sosial. Oh bukan juga. Tetapi mengasihi Allah dan sesama itu adalah satu kesatuan. Sebab bukti kita mengasihi Allah adalah mengasihi sesama. Dan inilah yang hendak dikatakan kepada semua orang percaya, agar tidak nanggung-nanggung di dalam hal mengajarkan ini, dalam hal mengingatkan ini. Karena inilah inti dari kehidupan orang percaya. Jika engkau melakukannya, maka engkau akan berbahagia. Jika engkau melakukannya, maka engkau akan diberkati Tuhan. Jika engkau melakukannya, maka engkau akan bertambah banyak. Itu kata Tuhan kepada bangsa Israel. Engkau akan bertambah banyak dan engkau akan menempati tanah Kanaan yang penuh susu dan madu itu. Kehidupanmu akan menjadi sejahtera. Sejahtera tetapi dalam ukuran Tuhan, bukan dalam arti ukuran manusia. Oleh karena itu, takutlah akan Tuhan. Amin. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, karena kasih-Mu kepada kami sungguh nyata, sehingga Engkau mengingatkan kami untuk selalu mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Dan itu pula Engkau perintahkan untuk kami ajarkan kepada anak-anak kami, keturunan kami dan saudara-saudara kami, sehingga kehidupan umat di dunia ini mengasihi Allah, mengasihi sesama. Sebab jika itu sudah terjadi, maka damai sejahtera, kenyamanan, kebahagiaan, sukacita itu menjadi nyata. Tuhan tolong dan kuatkanlah kami untuk boleh dengan sungguh-sungguh berjuang, berusaha untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap akal, kekuatan, jiwa kami, segenap hati kami, dan juga memperlakukan sesama kami sebagaimana kami memperlakukan diri kami sendiri. Sebab mereka juga berharga, mereka juga umat Tuhan, mereka juga adalah orang-orang yang Engkau berkati, yang Engkau tempatkan dekat dengan kami, agar kami saling mengasihi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Terpujilah Engkau atas segala kebaikan dan juga firman-Mu yang menguatkan kami. Kami mohon Tuhan selalu hadir di dalam hidup setiap umat-Mu, secara khusus bagi yang akan melangsungkan pemberkatan nikah di dalam rancangan mereka untuk menjadi rumah tangga yang baru. Biarlah Engkau yang ditakuti, dan biarlah mereka percaya hanya kepada Engkau ya Tuhan. Sebab jika mereka percaya kepadamu, mereka akan setia, mereka akan saling mengasihi, dan mereka akan saling menjaga satu dengan yang lain. Demikian juga jemaat Tuhan yang bertambah, biarlah mereka tetap kuat dan yakin akan kuasa Tuhan, dan penyertaan Tuhan sungguh nyata di dalam hidup mereka melalui kebersamaan di gereja ini, sehingga iman mereka akan bertumbuh bersama untuk kemuliaan Tuhan. Demikian juga jemaat yang baru, juga yang pindah, Tuhanlah yang menyertai setiap rencana mereka ke depan. Biarlah apapun yang mereka lakukan melalui kebersamaan di gereja ini akan bersama-sama membuat iman mereka semakin teguh dan kuat hanya kepada Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan sebagai gereja yang benar untuk mengingatkan, mendoakan dan menggembalakan jemaat Tuhan yang melenceng dari firman-Mu.
Maka saudara-saudari kami yang dikenai hukum siasat gereja, biarlah mereka menyadari bahwa itu adalah bentuk kasih Tuhan, sebab Tuhan tidak menginginkan mereka tersesat, tetapi Tuhan menginginkan mereka kembali ke jalan Tuhan. Dan sesungguhnya hukum siasat gereja ini adalah sebagai bukti engkau mengasihi mereka dan akan menyelamatkan mereka jika mereka datang dan bertobat kepadamu. Dan kami mohon engkau memberikan kekuatan kepada saudara-saudari kami yang mengalami sakit penyakit, secara khusus yang dirawat di rumah sakit Arga Situmorang, Nyonya Sitorus Boru Sirait, Nyonya Simbolon Boru Simajuntak, Nyonya Sinaga Sintua Boru Sihotang. Biarlah roh Tuhan tetap menyertai mereka, kekuatan dari Tuhan, dan tubuh mereka engkau pulihkan sehingga mereka boleh melakukan apa yang berkenan di hadapanmu. Demikian juga jemaat Tuhan yang bersyukur karena mereka sudah semakin pulih dan boleh kembali dari rumah sakit Nyonya Hutapea Boru Sihotang dan J. Panjaitan Opung Laura. Biarlah kesehatan mereka semakin engkau pulihkan dan mereka akan bersuka cita sepanjang hidup mereka. Dan rencana yang akan dilakukan melalui pelayanan di gereja ini, biarlah itu menjadi alat Tuhan untuk memperkenalkan Allah, sehingga kami sungguh mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kami bersyukur juga atas bangsa kami, atas pemimpin yang baru, atas segala hal yang boleh terjadi, yang akan direncanakan, yang akan digagas, bahkan dilakukan. Biarlah semua itu seturut dengan kehendak Tuhan, dan kiranya Tuhan hadir untuk menolong setiap umat agar selalu merencanakan apa yang baik atas negeri kami, bangsa kami. Berkati juga dunia ini, jauhkan lagi dari peperangan, tapi biarlah damai sejahtera di bumi seperti yang engkau kehendaki terjadi. Dimuliakanlah namamu ya Allah, hari ini kekal sampai selamanya di dalam nama Yesus. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kedua dan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
terus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu seluruh jemaat yang ada di gereja dan juga yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, kami seluruh Parhalado yang melayani pada sore ini sebagai pengganti berjabat tangan, kami mengucapkan selamat hari Minggu, Horas.